Halo, selamat datang di channel Dendi, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program ganjil genap seperti contoh kasus yang ini. Buatlah sebuah script shell untuk Unix untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap dengan menggunakan fungsi if atau case untuk pemilihan menu, fungsi for untuk perulangannya. Nah, kemudian ada menu pilihan. Yang pertama, bilangan ganjil 1 sampai 10. Yang kedua, bilangan genap 1 sampai 10. Dan nanti user akan masukkan pilihannya, mau pilihan 1 atau pilihan 2. Langsung saja ke virtual machine-nya. Pertama, jalankan terminalnya. Kalau kalian mau menaruhkan file di sini, berarti kalian cd dulu desktop. Nah, sebenarnya banyak sih letak-letaknya. Nih, misalnya klik file sini ya, tadi ini. Nah, kalau misalnya mau taruh di sini, nanti muncul di sini gitu. Misalnya saya mau letak di sini, berarti saya balik aja. Balik itu cd spasi titik-titik, titiknya 2. Misalnya saya mau buat nano halo, bisa. Nah, belum ada, di save dulu. Nah, ada kan halo Esa. Nah, jadi saya mau nampilinnya di desktop aja. Jadi kita cd desktop. Desktop itu masalah tampilan awal ini, desktop. Nah, kalian buat nama filenya misalnya nano ganjil ganjil ya .sh gitu. Enter kan, nanti muncul editor kayak ini. Seperti biasa, tuliskan pagar, tanda seru, garis miring, bin, garis miring, bas. Ini untuk setiap awal script harus ada ini ya. Kemudian kita masukin aja dulu ininya, menu-menunya ya. Nanti Iko, cara tulis ke layar Iko gini ya. Menu pilihan, tanda petik lagi. Kalau tanpa petik nanti error, jadi harus pakai petik. Nah, baru Iko lagi. Pertama ada bilangan ganjil 1 sampai 10. Seperti lagi Iko. Dua, bilangan genap 1 sampai 10. Nah, yang terakhir kan Iko. Masukkan pilihan, kalau nggak salah, saya cek dulu. Pilihan Anda ada 1 atau 2 tandanya. Isi 2 aja lah, ganti. Nah, ini udah berhasil. Nah, kan nanti user minta disuruh inputan. Cara pakai inputan pakai read seperti biasa. Baru ada nama variabelnya pilihan. Nah, gini bisa sebenarnya. Ini Ctrl O ya untuk save-nya. Baru nanti di enter kayak gini, Ctrl O. Nanti muncul file name to write, enter. Keluarnya Ctrl X. Nah, kita jalanin. Kita rubah dulu permissionnya supaya bisa digunain untuk semua user. Chmod tanda plus X, nama filenya. Baru jalaninnya titik garis miring, nama filenya. Nah, berhasil kan? Pilihan 1 atau 2. Nah, kalau pakai Iko baru ada read, nanti inputannya di sini. Nah, salah satu, nah gitulah. Nah, saya mau kasih tahu cara mudahnya. Kita rubah jadi read. Min P, tambahin min P itu. Ini hapus. Pilihannya taruh sini. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita jalanin. Nah, di samping kan letaknya lebih bagus. Misalnya mau 1. Kalau 1 nanti harusnya lanjut ke masuk ini kan, jalanin programnya yang ganjil. Kita tambahin. Kita pakai if aja. If buka kurung, tapi buka kurungnya buka kurung kayak gini ya. Biasanya kalau dalam pemrograman namanya buka kurung array. Dolar pilihan. Maksudnya kita ngambil data dari yang ada di inputin tadi, jadi pakai dolar. Strip
EQ. EQ ini maksudnya equal, sama dengan. Maksudnya datanya sama dengan 1. Jika datanya sama dengan 1, maksudnya jika yang dipilih tadi 1, maka jalin aplikasi sesuai yang kita mau. Jadi kalau misalnya dipilih 1, dia harusnya ngerjain yang ganjil, ya kan, tambahin do v gini. Nah, dia jika yang dipilih 1 sama dengan 1, maka kita jalanin selesai gitu. Jadi kalau misalnya dia 1, nanti dulu ya, kita buat else nya dulu. Else if, kan kalau dalam Java else if, kalau di sini elif spasi buka kurung array spasi dolar pilihan sama dengan 2, misalnya dipilih genap gitu, berarti 2. Nah, jalanin dan gini. Nah, udah siap. Nah, kita buat dulu rumusnya. Kalau rumus untuk menentukan ganjil genap tuh pakai modulus. Modulus itu maksudnya pembagian sampai habis. Jadi nanti setiap bilangan itu dibagi sampai habis gitu. Kalau misalnya hasilnya 0, berarti dia genap. Kalau masih ada sisa, berarti dia itu ganjil gitu. Jadi if misalnya nanti angkanya ya sesuai kondisi, berarti ini kita angka yang belum kita inputin. Jika angka yang dimoduluskan, jadi gini, ini kan untuk perkalian, jadi ada buka kurung tutup kurung. Nah, karena di sini ada ngambil variabel, jadi variabelnya letak di luar aja. Nah, jadi langsung aja modulus tuh kayak gini, persen. Nah, kalau mau apain ganjil genap, dia harus persen 2, modulus 2. Nah, jadi misalnya kita di kondisi angkanya 6 gitu. 6 dibagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dibagi 2 berapa? 0. Berarti dia ada sisa. Ya, dia nggak ada sisa sama sekali, ya kan? Hasilnya 0. Nah, jadi kalau misalnya if ini ya 0 equal ya. Di sini nggak bisa, harus equal 0. Berarti kita gini lah, angka adalah 0, adalah genap. Bentar, ini lupa dan-nya sama v-nya. Nah, ini kita matiin dulu ya untuk penguji cobaan. Misalnya angkanya, saya tuliskan angkanya sama 6, jadi angka itu bilangan genap gitu. Coba saja kita save, baru kita keluar, jalanin. Tadi angkanya 6 kan, ini serah mau pilih apa. Nah, 6 adalah genap. Kalau misalnya saya tulis 5, dia harusnya nggak dijalankan, ya kan, nggak dijalankan kan. Nah, jadi kalau misalnya itu, kalau untuk ganjilnya kan gini, else if tapi elif sini. Ini dolar buka kurung, karena ini perkalian atau operator lah. Kalau operator harus pakai buka kurung gini. Misalnya 1 dikali 2 kurung tutup kurung. Tapi karena kita ada ngambil data dari angka ini, jadi kita tambahin di sini dolar. Nah, spasi gini lagi. Equalnya jangan lupa, tadi saya lupa. Jadi kalau misalnya ada sisa, misalnya gini, misalnya kan 5 bagi 2 berapa? 2 sisa 1, berarti 3 ya kan. 3 dibagi 2 1, sisanya 1, berarti ada sisa. Kalau misalnya sisanya 1, berarti itu ganjil. Dan echo dolar angka adalah ganjil. Ctrl O, enter, Ctrl X, terjalanin ganjil. Enter, 5 adalah ganjil. Oh, salah, ulang lagi. Kalau misalnya saya rubah jadi angkanya
4. Save lagi, keluar. Nah, 4 adalah genap gitu. Berarti ini ada fungsi. Ini apa saja. Nah, ini biarin dulu ya. Yang ini biarin. Kita jalanin yang ini. Kita hapus dulu pagarnya. Nanti dia kalau pilihan dia 1, berarti dia harusnya ganjil. Kalau pilihannya 2, berarti genap. Nah, bedanya ganjil dan genap apa tadi? Sabarnya ini salah. Ini angkat. Nah, bedanya ganjil dan genap itu apa tadi? Ini tengok nih, sini. Kalau misalnya dia dibagi dengan 2, habis dibagi 2, hasilnya 0, berarti dia genap. Kalau misalnya dia habis dibagi 2, hasilnya 1, maksudnya ada sisa, berarti dia ganjil. Nah, berarti di sini bedanya kita masukin. Kalau misalnya perbedaannya itu ganjil tuh hasilnya 1 ya kan? Salah, maksudnya hasil 1. Kan kalau sini hasilnya cuma 2. Hasilnya 0. Maaf, kurang fokus. Nah, kalau di genap berarti hasilnya sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti di sini tulis hasil sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu itu perbedaannya 1 dan 0 aja. Berarti di sini kita gak usah pakai else if lagi. Rubah aja di sini. Jadi masukin dolar hasil. Jadi ini hapus. Kita sisain V-nya. Nah, ini kita tetap equal dolar angka. Jadi kalau dia milih 1, hasilnya 1, maksudnya ini 1. Jadi kalau misalnya dia milih genap, berarti ininya 0. Oke. Nah, selanjutnya kan harus ada bilangan 1 sampai 10. Cara perulangannya tadi pakai for. For tuh cara penulisannya gini. Ini variabelnya i ya. Boleh pakai variabel lain. Kalau kita sini pakai angka. Soalnya dari awal udah pakai angka, berarti angka di sini. In buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini range-nya mau berapa? Misalnya dari 1 sampai 10 kan, berarti 1 titik 10. Nah, di sini enter lagi, tulis do. Baru enter 2 kali dan ini isi apa yang mau diisikan. Nih, echo angka. Pakai dolar ya, mengambil datanya soalnya. Ini saya matiin dulu yang lain. Ini matiin dulu. Uji coba dulu untuk for-nya. Serah lah mau pilih mana ya, pilih 1. Nah, dia kan ngulang terus dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Berarti berhasil perulangannya. Nah, di sini kita ngefilter dulu. Yang mana angka ganjil dan genap. Berarti di sini harus difilter dalamnya. Nah, untuk ngefilter angka ini supaya ada ganjil genapnya, ya tadi kita pakai ini kan. Nah, jadi kita copy aja ini ke bawah sini. Nah, caranya kita ke atasin, Ctrl K-nya, Ctrl tekan tahan ya, Ctrl K, Ctrl U lagi. Di sini enter sekali, Ctrl U. Nah, berhasil, kita hapus. Nah, udah kita tap supaya rapi. Ini tap. Ini hapus aja yang udah ada dolar angka tuh. Nah, coba kita jalanin. Save dulu, Ctrl O and Ctrl X ya. Kita jalanin ganjil. Misalnya mau pilihan 1. Nah, berarti 13579, benar kan? Kalau misalnya mau genap 24689, udah berhasil. Jadi tadi bedanya tahu di mana? Untuk ngefilter itu pakai if.
Jadi data-datanya difilter. Misalnya angka yang kita milih tadi misalnya genap lah, jadi sini ini kan genap berarti 0, sini ya 0. Misalnya nih kondisinya lagi di angka 1. Kalau 1 dibagi 2 berapa? Ada sisa kan? Maksudnya nggak bisa kan? Ada 1 hasilnya, karena nggak bisa dibagi jadi hasilnya 1. Nah kalau genap kan 0 sini, kan beda hasilnya berarti ini nggak dijalanin gitu. 1 dibagi 2 tetap 1, soalnya nggak dijalanin, equal dengan 1. Tapi di sini 0, harusnya 0. Kalau dia 0 dijalanin ini, tapi kalau misalnya dia hasilnya nggak 0, berarti ini nggak dijalanin, karena ini hasilnya 1, ini nggak sama dengan 0, berarti ini nggak dijalanin. Oke. Nah kalau misalnya angkanya 2 dibagi 2, berarti kan 2 dibagi 2 habis tuh, sisanya 0. Nah ini 0 juga, berarti setara kan, equal kan, maksudnya seimbang, sama hasilnya. Nah berarti dijalanin ininya. Jadi gitu cara kerjanya. Kita jalanin dulu angka dari 1 sampai 10, baru kita filter angka-angka mana yang mau dijalanin. Nah jadi ini dihapus saja, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, lagi hapus. Nah udah siap. Jadi kalau misalnya dia pilihannya 1 untuk ganjil, jadi perbedaannya di sini aja. Kalau misalnya hasilnya 1, berarti ini ganjil. Kalau hasilnya 0, berarti genap. Oke. Kayaknya itu aja sih. Ini yang simpelnya, tapi kalau mau cara rumit bisa juga. Tapi ini udah lumayan lah, udah lumayan jelas. Ini kita save dulu baru exit. Jalan lagi ya, coba lagi. 1. Ini misalnya mau pilihan 2. Nah benar, tapi angkanya ini ke bawah semua kan. Kita rubah, mau ke samping semua kan. Nah cara ke samping semua tuh echo spasi min e, ini dikasih petik spasi garis miring yang dekat enter, maksudnya yang di atas enter, di bawah enter ya, itulah pokoknya di bawah antara backspace sama enter, tulis C sini, save, Ctrl O, enter, exit, Ctrl X, jalanin 1. Nah berhasil 13579. Tapi di sini ada namanya, ada usernya kan, harus di enter dulu sekali. Kita rubah lagi. Setelah ini harusnya ada enter kan. Kalau di sini kita buat nanti dia dijalanin terus. Cara enter echo kosong gini. Save, exit. Nah nanti jadi kayak gitu lagi, sama aja bohong kan. Nah jadi ini pindahin aja, letakin di ujung. Salah, kita echo kan di sini. Save, exit. Nah udah berhasil kan, udah rapi, udah nggak kena. Misalnya mau lebih rapi lagi, bisa sih, tambahin koma di sini, baru nanti ada tulisannya bilangan dari segini untuk ganjil adalah bla 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 gitu. Bisa tambahinnya di sini, tapi sebelum perulangan, echo bilangan 1 sampai 10 yang ganjil adalah nih, kayak gitu ya, jalanin 1 adalah sekian 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 ya kan. Nah tapi ini ada enternya, kita rubah lagi, echo spasi min E min C, jalanin. Nah udah benar. Nah tapi sini ada bilangan ganjil ya kan. Kalau misalnya bilangan genap gimana? Ya tetap ganjil kan. Nah kita setor aja datanya. Jadi kalau dia milih ganjil, bilangannya tulis nama sama dengan ganjil. Sini juga nama sama dengan petik
genap petik. Nah berarti kita sini rubah ganjilnya dolar nama, save, exit, kita jalanin 1. Nah bilangan 1 sampai 10 yang ganjil adalah ini. Kalau misalnya pilih 2, bilangan 1 sampai 10 yang genap adalah sekian. Nah berarti berhasil. Nah mungkin cukup sampai situ aja penjelasan dari saya. Walaupun di sini ada fungsi if atau case, dua-duanya sama-sama cara makanya sama kok, cuma bedanya di pemilihannya aja. Kalau case lebih rumit, ini saya ajarin cara simple aja. Nah mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih telah menonton.